Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya minta salah satunya untuk berdoa. Ya, berdoa satu orang ya. Maka kita mengajukan pantas untuk berdoa dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Roh Kudus. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami pada pagi hari tadi. Dan Tuhan kami kembali terkumpul di lembaga SMK Psikologi untuk melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kami sebagai pelajar. Kiranya Engkau Tuhan selalu menyertai dan membimbing dari awal kegiatan ini hingga akhir. Nama kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih banyak yang telah sebelum memulai saya akan cek ya, mengecek kehadiran kalian. Desi ada? Oke. Gerard ada? Herganto? Roger? Narcis? Baik, terima kasih banyak. Total yang kalian hadir hari ini ada 15 orang ya? 15 orang. Terima kasih banyak atas ketersediaan kalian untuk hadir pada kesempatan ini. Baik, anak-anakku yang saya kasih, ya, hari ini kita mulai dengan pembelajaran lagi. Tapi sebelum itu, saya mau ada hal-hal yang mau saya sampaikan kepada kalian bahwa bicara soal pendidikan, bicara soal disiplin itu penting di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita disiplin, kita tempatkan di mana saja, kita akan disenangi atau disukai oleh orang banyak. Ya. Intinya kita menggunakan waktu secara baik, belajar dan membaca lebih banyak lagi. Ya. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Berikutnya, sebelum kita memulai materi hari ini, ya, materi hari ini adalah penggalian gulma. Ya. Tentu kalian pernah dengar apa itu penggalian gulma. Jadi sebelum materi ini, saya akan memberikan soal pretest. Ya, tolong kerjakan soal ini, ya. Kerjakan soal ini, tulis nama lengkap. Tulis nama lengkapnya. Tulis nama. Silakan. Silakan, kerjakan. Tulis nama, kelas, ya, kelas gitu ya. Kita kumpul. Terima kasih banyak anak-anakku, kalian telah menyelesaikan soal pretest ya. Dari pretest itu melihat pengalaman kalian sebelum materi ya. Sebelum materi. Paling tidak materi ini kalian pernah dengar toh? Ya. Pernah dengar oh ini tubuh matu apa? Ya, pernah dengar. Dan kalian punya pengalaman juga untuk hal seperti itu. Ya. Materi hari ini kita mulai dengan pengendalian rumah. Ya. Pengendalian rumah itu tentu ada tujuannya, ya, ada tujuannya. Ya. Mengapa kita harus mengendalikan rumah? Ya, pasti ada tujuannya. Ya. Tujuan pertama
gulma-gulma yang ada di sekitar sekolah ini. Ya, melalui membaca bahan adat, ya, diskusi dengan teman-teman, kalian mampu mendeteksi gulma-gulma yang ada di sekitar sekolah, lingkungan sekolah. Ya. Yang berikutnya, ya, melalui membaca atau literasi, ya, bahan adat, diskusi dengan teman-teman dengan Pak Guru juga, kalian mampu memilih, ya, teknik dan cara pengendalian gulma secara tepat dan benar. Ya. Berikutnya, yang ketiga, melalui kegiatan membaca atau literasi bahan adat, diskusi dengan teman-teman, kalian mampu mempraktekkan, ya, di dalam pengendalian gulma secara tepat dan benar. Ya, benar. Ya. Berikutnya, melalui bahan adat, ya, atau bahan diskusi dengan teman-teman, kalian mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk mengendalikan gulma. Ya. Berikutnya ada 5 tujuan, ya. Jadi ada 5 tujuan kita belajar tentang pengendalian gulma. Yang berikutnya, melalui literasi atau membaca baik bahan ajar maupun buku-buku dan diskusi dengan teman-teman, kalian mampu melakukan pengendalian gulma, ya, melakukan pengendalian gulma secara tepat dan benar. Jadi melakukan pengendalian gulma secara tepat dan benar. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Itu tujuannya. Nah, ya. Baik, karena sekarang kita bicara soal gulma, mungkin Anda yang masih ingat, ya, apa itu gulma? Sebelum saya ke PowerPoint, siapa yang masih ingat? Ya, Tanaman penambang. iya. Apa lagi? Yang lain? Apa itu gulma? Silakan. Oh, tanam pengganggu. Silakan. Ada lagi? Benar, ya. Silakan. Baik, ya. Gulma itu, ya, tanaman atau rumput yang tumbuh di tempat yang tidak dikehendaki. Ya, dia tumbuh di tanaman pangan, di tanaman hortikultura, tanaman perkebunan. Tapi dia mempengaruhi, dia mempengaruhi kehidupan tanaman yang kita tanam, ya. Karena dia mengganggu, selain mengganggu proses produksi, dia juga menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah, dia ambil dia itu, maka kita tanam hidup, ya. Jadi dia bersaing dengan kompetitor, ya. Oleh karena itu, mengapa gulma harus dikendalikan? Ya. Mengapa harus dikendalikan? Karena itu tadi, karena dia selain menurunkan produksi, ya, mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman, itu juga perkembangannya, maka dia harus dikendalikan. Itu menjadi persoalan-persoalan atau masalah yang kita temukan di lapangan, ya. Itu yang harus didiskusikan nanti. Baik, kita sekarang ke materi, ya. Semuanya tidak dikehendaki dan umumnya merugikan karena dapat menambah pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi, dan dapat menjadi sasaran hama dan penyakit. Gulma harus segera ditanggulangi pertumbuhannya agar tidak berkembang besar. Ya, tentu dia tidak menghilangkan, kita menekan, ya, menekan dia punya pertumbuhan gulma itu sendiri. Ini persoalan tadi, ya. Jadi mengapa dia harus dikendalikan? Karena dia mengganggu perkembangan dan pertumbuhan tanaman, ya, baik di produksi maupun di terhadap penurunan unsur hara. Nah, ini kita lihat, ya. Ini tadi yang namanya Rotulus tekik, ya. Rotulus tekik. Kalau dia masuk di dalam wilayah pertanian, dia akan mengganggu
proses perkembangan tanaman itu sendiri ya. Terus ini namanya tadi Imperata silica, alang-alang. Ya. Jadi di sini di lingkungan kita dominan ini barang Imperata silica dari alang-alang. Ya. Alang-alang banyak. Berikutnya ini babatuan itu bahasa Indonesia ya, tapi bahasa apa Latinnya ageratum ya, ageratum. Sekarang tadi kita sudah identifikasi rumah, ya. Rumah yang kita sudah dapat. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan rumah yang ada di tanam itu sendiri? Ya. Tentu ada beberapa cara atau teknik. Ada beberapa cara atau teknik yang kita pakai. Ya. Yang pertama, mengendalikan rumah pencegahan. Ya. Pencegahan itu dari sanitasi lahan, dari pengelolaan lahan itu mencegah pertumbuhan rumah atau menekan. Ya. Menekan, kita tidak bisa menghilangkan rumah kecuali dia di tembok. Tapi kalau tembok nanti sudah luput, dia akan tumbuh lagi di situ. Ya. Dari pengendalian rumah atau pencegahan. Berikutnya, pengendalian rumah budidaya. Budidaya itu mulai dari misalnya kita kalau pakai mulsa, pernah lihat pakai mulsa? Iya, itu mencegah. Dia juga mencegah erosi. Ya, kalau pakai mulsa, dia juga mencegah gulma itu tidak akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh dia karena ditutup oleh mulsa. Ya. Berikutnya secara mekanis. Nah, cara mekanis itu tentu kalian punya pengalaman ya, di kebun, di orang tua. Ya. Kalian punya pengalaman untuk seperti ini, untuk pengendalian lama ini. Secara mekanis ini. Ya. Bisa juga dipotong, ya, atau dibakar atau diapa, ya. Nanti ada penjelasan. Berikutnya secara biologis. Secara biologis itu memanfaatkan musuh alami, ya. Ya. Misalnya kita mau ikan sapi misalnya, itu salah satu upaya kita untuk mencegah pertumbuhan gulma, ya. Dan berikutnya secara kimiawi. Secara kimiawi ini tidak akan terakhir. Bisa ya, bisa tidak. Ya, bisa kita tidak lakukan ketika kita sudah melakukan beberapa kategori ini tadi, tahapan-tahapan. Ya, ini salah satu tindakan terakhir. Ya. Oke, berikutnya secara biologis. Ya, pencegahan mekanis secara biologis. Mengenai masalah biologis mengacu pada teknik apapun yang melibatkan penggunaan musuh alami, ya. Kita punya musuh alami, ya. Ternyata musuh-musuh kita ini dia juga bisa mencegah pertumbuhan gulma, ya. Mengendalikan pertumbuhan benih gulma, penyebaran tanaman yang sudah ada. Ini adalah area pengendalian gulma biologis, termasuk lomba mengendalikan transfer. Jadi ada beberapa jenis hewan, ya, jenis hewan atau tanaman yang bisa mengendalikan gulma. Bisa, karena ada zat tertentu di situ, ya. Terakhir, pengendalian gulma secara kimia. Ini tidak terakhir, ya. Dari proses 4 proses tadi kita sudah jalankan, ternyata dia belum mampu juga untuk menekan perkembangan gulma. Oleh karena itu tidak akan terakhir ini ya. Kita selesaikan ini. Mengendalikan gulma mengacu pada teknik apapun yang melibatkan penerapan bahan kimia, herbisida pada gulma atau tanah. Ya. Jadi kita melibatkan segala hal untuk mencegah atau menekan pertumbuhan gulma, ya. Ada beberapa alat yang mau kita gunakan. Ini yang mau kita praktek nanti. Kita praktekin nanti. Ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan ini, mungkin ada
diperlukan untuk undangan gulman. Apa? Ya. Apalagi? Apalagi? Ada lain. Ya, tentu itu hand sprayer itu alat kendor ya, yang bisa pakai kalau pakai itu. Tentu ada mesin-mesin tertentu juga. Ya. Terus bahan yang digunakan untuk mengendalikan rumah pada hijauan adalah, ya ini contoh tercatat di industri ya. Berikutnya herbisida adalah bahan kimia digunakan untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu rumah seperti rumput, alang-alang, dan semak liar. Untuk itu, solusi pengendalian rumah yang efektif dan efisien adalah dengan menggunakan herbisida. Herbisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu ya. Dari itu dia biasanya ditentukan oleh stadia pertumbuhan tanaman utama dan gulma. Tentu di sini kita butuh kalibrasi ya, alat semprot, dosis ya. Kita harus tahu cara bagaimana perbandingan antara jumlah air dengan larutan herbisida. Harus tahu misalnya berapa tangki, satu tangki itu membutuhkan berapa larutan herbisida ya. Itu harus tahu. Berikut merupakan pengelompokan herbisida akan dengan penggunaan ya. Pengelompokan herbisida berdasarkan pertumbuhan rumah ya. Ada pratumbuh, ada pasca tumbuh. Ada juga yang di kontak ya. Ditransportasikan dari kontak mengendalikan rumah dengan cara mematikan bagian rumah yang berkena langsung dengan herbisida. Ya. Berikutnya sistemik. Ya, pernah dengar kata sistemik? Ada tulisan-tulisan di bank-bank kimia ada tulis sistemik ya. Sistemik dapat mematikan rumah melalui transportasi resmi racun ke seluruh bagian rumah. Nah, setelah kalian mendengar materi ini, kita coba nonton video dulu, ya. Video. Baik, jadi kalau Anda membaca buku-buku tentang gulma, banyak cara bunganya juga sama, bunganya dalam bentuk malai. Oke, sekarang ada golongan rumput dan golongan teki. Baik, terima kasih kalian telah menonton ini tadi ya. Ya Pak. Tadi materi sudah, terus video sudah. Dari video tadi untuk memperjelas ya, memperjelas materi yang kalian dapat tadi. Tentu di situ ada masalah yang kami perlukan tadi, kan? Ada masalah. Ya. Untuk menyelesaikan masalah ini, ya, nanti kalian silakan duduk berkelompok, ya. Saya akan bagikan RKPD, ya. Kita diskusi sekarang. Sudah ya? Sudah siap? Sudah Pak. Baik. Di sini ada lembaga kerja siswa. Ya. Ini beberapa hal yang mau didiskusikan ya. Tentu setelah kalian mendengar video tadi, melihat video dan mendengar materi tadi, kalian bisa menemukan satu masalah. Apa masalah yang dipikirkan? Tentang apa? Tentang apa? Gulma ya. Oleh karena itu kalian silakan diskusi. Ini tulis nama lengkap ya, nama kelompoknya. Tulis nama setiap kelompok ya. Tulis nama lengkap yang misalkan. Karena kita nanti ada 2 RKPD ya. Setelah praktek nanti kita masuk ke diskusi setelah praktek ya. 2. Sudah. Kalau sudah 5 menit lagi. 5
5 menit lagi. Sudah? Sudah selesai ya? Oh. Kalau sudah, silakan salah satu kelompok untuk menyampaikan apa yang hasil diskusi kalian. Salah satu ini tadi apa? Silakan. Cerita tentang rumah apa saja. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian rumah secara kimia dengan menggunakan herbisida, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama, waktu penyemprotan harus tepat, yaitu sebaiknya pada pagi hari jam 8 sampai jam 10 setelah tidak terdapat embun pada rumah. Kemudian yang kedua, cuaca pada saat penyemprotan cukup cerah dan relatif tidak baik kecerahan karena akan mempengaruhi hasil hembusan larutan dari nozel pada gulma. Kemudian yang ketiga, penyemprotan herbisida harus memakai pakaian pelindung khusus berlengan dan berkaki panjang, memakai sepatu boot, topi dan pelindung muka. Kemudian yang keempat, hendaknya alat-alat yang digunakan untuk penyemprotan herbisida dicuci dengan bersih apabila yang digunakan untuk penyemprotan pestisida lain agar terhindar dari banyak keracunan herbisida pada tanaman. Kemudian yang terakhir, bersihkan muka dan tangan dengan air dan bahan pembersih sampai bersih sebelum beristirahat untuk makan dan minum. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak. Mari kita tepuk tangan. Silakan, mungkin Anda yang menanggapi dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan, ada yang menanggapi mungkin, ya. Silakan. Kelompok 1, 2 ini, 2, 3, silakan. Apa yang mau ditangkap terhadap mereka punya persoalan tadi? Ya. Siapa? Ya. Silakan. Baik, saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 1, silakan. pertanyaan saya adalah kenapa penyemprotan harus di pagi hari? Oke, ini pertanyaannya ya. Mengapa harus pagi hari misalnya? Mengapa harus pagi hari? Supaya proses pengendalian rumahnya aman, Pak. Hah? Harus aman. Mengapa harus pagi hari? Ayo. Mengapa harus pagi hari? Kenapa tidak siang saja? Oke, yang mengapa harus pagi hari? Karena proses reaksi herbisida itu kalau kena panas, nah itu namanya kan bukan beracun ya. Ya. Makanya misalkan jam 8 sampai jam 10, jangan terus siang. Jadi karena itu kita kerja dengan bahan kimia dan itu dapat dengan fluktuasi cuaca. Kalau cuacanya terlalu panas juga, ya, nanti proses mengikat perkara itu di kapal mempengaruhi bunga itu juga. Oke, sekarang dari kelompok ini silakan presentasikan apa yang kalian berdiri satu orang. Satu orang berdiri. Dosis herbisida perluasan area. Terus. Dosis anjuran atau per areal kali dengan lahan kebutuhan larutan perluas
area atau dosis herbisida putaran area. Campurlah herbisida dengan pelarutnya sesuai dengan perhitungan dan kebutuhan dalam wadah yang berukuran besar seperti drum secara merata dan homogen. Masukkan campuran larutan herbisida ke dalam tangki sampai penuh sesuai dengan kapasitas tangki. Kemudian tutup tangki dan pompa tangki sebanyak 10 sampai 14 kali sampai tekanan udara dalam tangki penuh. Naikkan sprayer ke punggung dan mulailah menyemprot gulma pada lahan dengan mengatur dosis nosek setinggi 30 sampai 45 cm di atas permukaan gulma, serta arah penyemprotannya mengikuti atau searah dengan arah angin. Nah, sudah. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok kedua. Kita tepuk tangan. Mungkin ada tanggapan lain, tanggapan dari apa yang mereka bicarakan dari persoalan ini. Ya, tadi mereka bicara soal dosis ya, dosis. Ya. Dari perbandingan larutan dengan air dengan larutan herbisida. Silakan. Tadi mereka bicara soal. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Pada hari ini saya tidak akan menanggapi, tapi saya bertanya. Pertanyaan saya, apa dampak negatif pengendalian gulma secara kimia? Ya. Silakan. Dampak negatifnya. Ya, pasti ada dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya apa? Karena kalian pakai obat beracun ya. Herbisida atau obat beracun. Makanya kalian pasti ada dampak negatifnya terhadap manusia, terhadap tanah, ya, terhadap populasi sekitarnya. Ya, dia pasti mempengaruhi. Silakan. Ya, dampak negatifnya apa? Silakan. Adalah dapat merusak unsur daratan. Ya, itu salah satunya. Ya, dia mempengaruhi mikroorganisme yang ada dalam tanah. Kalau kita pakai itu, silakan. Dampak negatif dari penggunaan bahan kimia yaitu lahan akan terdegradasi dan struktur tanah akan terpengaruhi serta kekurangan unsur hara pada tanah. Ya, Terima kasih. dari itu ya, dari dampak negatifnya, selain dia menurunkan produksi, dia juga menurunkan atau melemahkan unsur hara yang ada di dalam tanah. Sehingga pori-pori tanah, struktur tanah itu mempengaruhi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sesungguhnya, tapi diambil oleh gulma. Ya. Terima kasih banyak untuk kelompok 2. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Kami akan mempresentasikan visi misi kelompok kami. Langkah kerja: siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengendalian gulma secara kimia dengan menggunakan herbisida. Yang kedua, lakukan kalibrasi terhadap sprayer yang akan digunakan yang benar dan sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, tentukan kebutuhan formulasi larutan herbisida yang dibutuhkan berdasarkan luasan area lahan pertanian yang akan disemprot. Semuanya dengan memperhatikan dosis dan volume semprot herbisidanya pada masanya. Oke, ya, terima kasih banyak. Itu presentasi yang kita sampaikan tentang langkah-langkah ya, langkah-langkah di dalam praktek. Karena setelah ini nanti kita ke lapangan, ya. Dari apa maksud mereka tadi? Mulai dari persiapan alat, ya. Alat yang kalibrasi ya, masih kapasitas, terus perbandingan larutan antara air dengan larutan herbisida. Dari langkah-langkah yang mereka sampaikan, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Silakan. Tanggapan atau membantu mereka dalam tambah lagi ungkapan. Baik, Yang lama yang mau bertanya, atau mungkin ada hal lain dari yang mau bertanya. baik, kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, apakah prosedur pengendalian gulma secara kimia
dengan menggunakan herbisida sudah sesuai. Coba dijelaskan. Silakan. Tanggapan pakainya apa? Jawab tanggapan. Ya. Apakah pengendalian gulma secara kimia itu sesuai dengan prosedur atau bisa menekan populasi gulma, ya, tanpa menggunakan teknik lain misalnya? Dari 5 teknik tadi, ya, teknik terakhir adalah teknik kimia. Silakan. Yang kita sesuai, kalau tidak jawab sesuai silakan. Ya, sesuai tidak pengendalian gulma itu. Menurut kami dari kelompok 2, prosedur yang dipaparkan tadi tidak sesuai dengan materi yang kami pelajari selama ini. Setelah semua proses tahapan tadi, ternyata toh kita masih belum bisa menekan gulma. Oleh karena tindakan terakhir kita membunuh dia dengan ini. Herbisida. Tadi saya jelaskan, ada herbisida selektif, ada herbisida non selektif. Ya, sistemik. Ya. Kali ini selektif. Karena kita nanti melakukan pengendalian gulma di jatuh dengan di depan tumpuan naga, ya. Ya. Setelah ini kita akan ke lapangan untuk mempraktekkan, ya, apakah yang materi sesuai dengan tadi, apakah sesuai tidak langkah-langkah tadi. Ya. Nanti kami bagaimana proses mengambil alat semprot, nanti bagaimana mencampur pestisida ini tentu dengan dosis-dosis terukur. Ya, silakan. Sekarang kita mau belahan, ya. Tentu belahan praktek kita harus apa yang harus siapkan? Alat pelindung diri, ya. Masker nanti ada, sulam tangan ada, masker saya sudah siapkan. Nanti di lapangan berbagi atau bagaimana sekarang masker? Bagaimana masker? Bagaimana masker? Ya, sudah isi air. Sengaja saya isi minyak buat. Skala gelas liter, ya, gelas liter namanya, untuk mengukur larutan herbisida, ya. Larutan herbisida. Di situ ada perekat, ya. Jadi untuk mengikat ini maka dia pakai ini satu. Jadi yang herbisida yang kita pakai ini herbisida selektif. Nanti kita semprot di antara jagung itu dengan buah naga, ya. Jadi perbandingannya 90 ml. Bukan liter, ingat baik-baik. Satuannya mililiter atau cc. Silakan. Iya, tadi kita sudah dalam kelas, ya. Kalian sudah dapat materinya, ya. Bahkan video tadi memperjelas apa yang kalian lakukan sekarang. Sekarang ini tindakan pengendalian gulma. Gulma yang kita kendalikan ini diantara ini buah apa namanya, buah naga, ya. Buah naga. Ini namanya buah naga. Jadi tadi kita pakai herbisida selektif. Jadi yang mau kita sasar sekarang gulmanya, bukan tanamannya. Jangan salah, ya. Nanti kamu jangan semprot tanaman, tapi gulma yang ada di bawah sini, di baris ini. Ya. Untuk itu
Saya minta untuk kelompok 1. Silakan, mulai dari sini. Ya, yang kelompok 1. Pandai video. Tekan. Turun siapa ini? Lihat. Pelan. Ganti ya. Oke. Sudah. Tangan, ya. Dari lapangan untuk mengambil tindakan penggalian rumah. Ya. Tentu kembali ke sana ada hal-hal penting yang kalian dapat di sana. Ya. Ya. Ada umpan balik. Umpan balik. Ya. Umpan baliknya apa? Mengapa pengalian rumah itu penting? Itu menjadi persoalan. Ya. Nah, itu yang kamu diskusi sekarang. Dan lihat lagi RKPD ini. Lihat lagi RKPD ini dan baca, ya. Ya, Pak Marco. Saya coba kembali ke kalian, ya, ke kelompok 1 dulu saya. Kelompok 1. Kira-kira menurut kalian, ya, menurut pengalaman di kelompok tadi di lapangan, apa yang terjadi di lapangan dan apa yang kamu lakukan tadi di sana? Lakukan apa? Silakan satu orang berdiri dan ngomong. Silakan. Kesimpulan dari Perkenalkan nama, silakan kelompok 1 mewakili. Baik, perkenalkan nama saya Ibrahim Sislon. Di sini kami akan menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Kesimpulan dari pekerjaan kami hari ini bahwa pengendalian rumah itu sangat penting
untuk menekan populasi gulma, tentu secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, pengendalian gulma itu lebih baik secara terpadu dan teratur. Terima kasih. Iya, ada poin penting yang dia ambil di sini. Yang pertama, ternyata pengendalian gulma itu penting. Mengapa penting? Ketika kita terlambat untuk mengendalikan dia akan menghabisi tanaman kita ya. Dari segi produksi ya, hasil dia turun, kualitas ya, kuantitas dia akan menurun. Itu makanya mengapa pengendalian gulma itu penting. Ada dua poin dia bicara. Setelah kami lakukan, nah saya bertanya sekarang, apa pengendalian gulma tadi sesuai prosedur tidak? Kenapa sesuai prosedur? Kenapa? Kenapa sesuai prosedur? Masa kamu pergi pengendalian gulma tanpa tujuan? Kenapa misalnya? Kenapa sesuai prosedur? Apakah langkah-langkah itu tepat? Sudah, Pak. Itu maksudnya. Dari langkah-langkah yang kami lakukan, mulai dari APD, ya, disiplin pada saat kami melakukan itu penting. Karena kita bekerja dengan apa? Sebaliknya, itu racun. Ya. Ketika kotak langsung di mata, di mulut, kita bisa mati juga. Ya, paling tahu itu. Oke, kelompok ini, apa kira-kira yang mau disampaikan? Silakan. Kesimpulan terakhir kalian. Kesimpulan pembelajaran kami hari ini, yang pertama, identifikasi gulma perlu dilakukan supaya tindakan pengendaliannya baik sesuai dengan prosedur. Yang kedua, pengendalian gulma ada 5. Yang pertama, mencegah, yang kedua secara mekanis, yang ketiga secara biologis, yang keempat secara kultur, yang kelima secara kimia. Iya, baik ya. Jadi dia tekankan bahwa semua proses itu dilakukan, ya. Semua tahapan pengendalian gulma dilakukan. Ada 5 saja. Ada 5 ya. Pengendalian terakhir adalah secara kimia. Itu kita akan terakhir. Tentu harus bijak, terukur supaya nanti populasi gulma itu dia juga tidak hilang, tapi tanaman kita juga tidak hilang hasil, tidak ada mati, produksinya bagus, kualitas bagus. Silakan membuktikan. Perkenalkan, nama saya Farhan Supradi, dari kelompok 2. Kesimpulan yang kami dapat dari pembelajaran yang kami dapat hari ini yaitu bahwa pengendalian gulma itu sangat penting, tetapi harus digunakan atau dilakukan secara bijak dan benar. Terima kasih. Iya, baik. Oke, silakan lihat lagi RKPD tadi. RKPD ini silakan lihat. Ya, karena ada persoalan di lapangan tadi 4 kali. Ya, silakan baca-baca. Saya bagikan nomor post-it. Ya. Di RKPD tadi silakan dikumpul. Kasih saya. Kalau yang belum kerjakan dulu. Saya kasih waktu 3 menit lagi. 3 menit ya. Ada sudah? Silakan. Ya, silakan. Kumpul. Baik, terima kasih banyak. Ya, kalian sudah meneruskan materi hari ini. Bagaimana menurut kalian dengan pelaksanaan pembelajaran hari ini? Pesan kami kegiatan hari ini sangat baik dan sangat bermanfaat bagi kami. Manfaatnya kesimpulan kalian memahami kami. Ya, dapat bermanfaat tentang pengendalian. Silakan, yang lain. Silakan, berdiri. Pesan yang kami dapat
dari pembelajaran hari ini, yaitu kami dapat mengetahui langkah-langkah dan prosedur untuk pengendalian minuman secara kimia serta biologis. Ya, Terima kasih. pengalaman baru ya, pengalaman baru mereka bawa dengan materi hari ini. Mereka mengerti atau memahami proses-proses pengendalian limbah, baik secara biologis, secara kimia maupun pendidikan maupun secara mekanis. Ya. Jadi pembelajaran hari ini ya memberi pesan kepada kita bahwa pengendalian limbah itu penting. Mengapa penting? Karena ketika kita terlambat dalam proses pengendalian dia akan berkembang terus, dari populasinya berkembang. Tetapi anjurannya alangkah baiknya pengendalian limbah itu secara terpadu, terintegrasi. Jadi semua proses tahapan pengendalian tadi, cara-cara pengendalian itu semua dipakai. Ya. Pengendalian limbah secara kimia tidak kembali. Ya. Jadi pengalaman yang kalian dapat hari ini, anak-anak, ya, kalian bisa terapkan di masyarakat, di rumah, di orang tua, ya, bisa juga memberi informasi kepada orang lain, ya, memberi informasi ke tetangga, kepada siapa bahwa tahapan proses pengendalian rumah itu seperti ini. Kalau mau pakai kimia seperti ini, ya, ada selektif, ada sistematis. Mari kita tutup dengan doa, ya. Kita tutup dengan doa. Kita salah satunya untuk berdoa. Silakan kita berdiri. Ya. Semua berdiri. Kalau belum berdiri, semua berdiri. Jangan ke belakang nih, Pak Guru. Ya, tidak Lantas berdoa dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Kami, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal kegiatan hingga akhir. Kini kami melakukan penuh masing-masing supaya jalan dalam perjalanan Tuhan. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang. Tolong yang mereka kesempatan kalian. Setelah perjalanan di dalam keadaan bersih. Ya.